Billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung An-Nur Batu yang semoga dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam keadaan taat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mempelajari, mendengarkan warisan daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu syariat yang telah diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, dan sampai kepada para ulama sekarang. Semoga dan mudah-mudahan sebagaimana dalam riwayat, barang siapa yang mengambil daripada ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa mengambil daripada ilmu ini, berarti dia adalah orang-orang yang termahjub, terhijab, terhalang, terharamkan daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dan mudah-mudahan kula lanjenengan termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu daripada ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitab disebutkan ada seorang ulama bernama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu mengatakan asyratu asya'in minal jafa. Ada 10 hal perbuatan manusia yang tidak memberikan haknya yang lain. 10 perbuatan manusia ini bukan termasuk kemaksiatan yang besar, hanya saja tidak memberikan daripada haknya kepada yang lain. Karena kita ini muslim satu dengan yang lainnya mempunyai hak masing-masing. Sebagaimana kalau ada orang yang salam kepada kita, maka haknya mereka mendapatkan uluk salam jawaban dari kita. Sebagaimana kalau mereka itu berbuat baik kepada kita, maka kita juga ada kewajiban berbuat baik kepada mereka. Maka kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, 10 hal ini yang banyak ditinggalkan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Awaluha, yang pertama kata beliau, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Perkara yang pertama adalah jika ada seorang muslim, mukmin, mereka itu adalah ahli ibadah, orang yang selalu taat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Akan tetapi ketika mereka berdoa, hanya berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, baik itu untuk dunianya mereka atau untuk akhiratnya mereka. Kemudian wala yad'u liwalidayhi wala lil mu'minina wal mu'minat. Tapi sayang,
ketika mereka berdoa untuk dirinya agar kehidupannya diberkahi oleh Allah, pekerjaannya lancar, di akhiratnya diampuni oleh Allah, lupa untuk berdoa kepada kedua orang tuanya, baik mereka yang sudah meninggal atau mereka yang masih hidup, dan berdoa kepada semua daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Makanya hadirin, ketika kita berdoa setiap habis sholat atau berdoa ketika kita ibadah tengah malam atau setelah habis sholat duha ataupun sholat-sholat yang lain, jangan hanya kita itu berdoa buat dirinya kita sendiri, tapi doakan pula kedua orang tua kita plus semua daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdoa hanya kepada dirinya dan lupa kepada kedua orang tuanya, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti akan syariat dan anjuran dari Rasulullah SAW. Makanya kita punya guru-guru, kita punya salaf, kita punya ulama. Mereka itu setiap berdoa pasti, bahkan tidak wali-wali daya. Kalau wali-wali daya itu hanya kepada ayah dan ibu saya. Bahkan mereka berdoa wali-wali dina kepada ayah, ibu saya, kakek, nenek, ke atas sampai kepada orang-orang yang mempunyai nisbah nasab kepada mereka. Plus walil mu'minina wal mu'minat, ditambahi lagi untuk segenap umat Kanjeng Nabi Muhammad, laki-laki dan perempuan. Karena fadilahnya besar. Fadilahnya besar sehingga dalam riwayat barang siapa yang ingin keberkahan hidupnya jangan sampai melupakan doa untuk kedua orang tuanya, baik mereka masih hidup, lebih-lebih ketika mereka sudah meninggal dunia. Walaupun mereka orang tua kita adalah orang yang soleh, walaupun orang tua kita adalah seorang wali Allah, wali yang besar, tetap kita ini ada kewajiban mendoakan kepada mereka. Karena kata ulama disebutkan tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh seorang manusia, yaitu orang tua, baik itu ayah atau ibu, ketika meninggal dunia, melainkan doa yang dipanjatkan oleh anak keturunannya kepada mereka ketika mereka sudah ada di liang lahat. Katanya ulama gambarannya seperti ini. Kalau ada orang tua yang kaya raya, hartanya banyak, omsetnya di mana-mana, kemudian dikasih hadiah sama anaknya. Ini orang tuanya uangnya banyak, miliaran, triliunan. Dikasih hadiah sama anaknya cuma mungkin 50.000, 100.000. Yang gak sebanding dengan kekayaan orang tuanya. Tapi pasti orang tuanya ini merasa bahagia karena ini hadiah dari anaknya. Lebih-lebih kalau ada orang tua yang sudah meninggal kemudian didoakan oleh anaknya, maka tidak ada hadiah yang paling besar yang mereka membuat mereka bahagia di alam barzah, di alam kuburnya, melainkan doa yang dipanjatkan oleh anak kepada mereka. Ini kepada orang tua. Sehingga disebutkan man shalla sholawatil khamsa, barang siapa yang sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, faqad syakarallaha ta'ala, maka dia telah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a lil walidaini fi adbari sholawat, kemudian ketika sholat 5 waktu mereka adalah orang yang syukur kepada Allah. Setelah sholat berdoa kepada orang tuanya, faqad syakara lahuma, maka orang tersebut telah bersyukur atas adanya kedua orang tuanya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, anishkur li wali walidaik,
syukurlah engkau kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang aku berikan daripada kenikmatan, nikmat harta, nikmat mata, nikmat badan sehat dan yang lain-lain. Wali walidaik, dan syukur pula engkau kepada kedua orang tuamu. Kau ulama mengatakan syukur kepada Allah dengan kita menjalankan sholat 5 waktu, dan syukur kepada kedua orang tua dengan kita mendoakan kedua orang tua setiap habis sholat 5 waktu. Bahkan disebutkan barang siapa yang mereka berdoa kepada kedua orang tuanya kemudian mengatakan setelah habis sholat 5 waktu, Rabbi filli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah syukur kepada orang tuanya. Bahkan kalau kita punya ulama habis azan, kita kemudian menjawab azan sebagaimana yang dilantunkan oleh muadzin. Setelah selesai berdoa setelah azan, kemudian terakhirnya Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya 5 kali, kemudian ditabai Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang berdoa setiap habis azan seperti ini berarti orang tersebut termasuk orang yang birrul walidain. Termasuk birrul walidain. Kalau sudah orang birrul walidain, maka niscaya bisa dipastikan orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia dunia dan lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menjadikan raja orang tua itu tergantung. Kalau anaknya miskin kurang bisa. Kalau anaknya orang kaya, kemudian orang tuanya dibelikan apa yang mereka inginkan, mungkin bisa. Tapi bagi kita orang-orang yang gak bisa seperti itu, maka jangan pernah melupakan mendoakan kedua orang tua setelah kita itu berdoa kepada dirinya kita. Rabbi filli wali walidayya. Kalau kita punya guru-guru, Rabbi filli wali walidina. Ayah kita, ibu kita, kakek, nenek, terus ke atas wali walidinya, orang yang melahirkan saya, melahirkan ayah saya, melahirkan nenek saya sampai ke atas. Maka kita termasuk cucu juga yang berbakti kepada kakek nenek kita. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau, wathani rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra' minhu fi kulli yaumin mi'a ayah. Ada seseorang yang belajar Al-Qur'an. Lebih-lebih kalau orang tersebut adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi setiap harinya nggak bisa membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Nggak bisa membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Maka ini termasuk orang yang jafa, orang yang nggak memberikan haknya kepada yang lain. Kalau cuman hanya belajar tajwidnya, masya Allah, sampai kiroah sab'ah, kiroah asro, kiroah arba'ata asar, 14, semua kiroah dikhotamkan. Faham bacaannya, ada yang wadduha, wadduhe, semuanya dibaca. Tapi ketika faham tentang bacaan Al-Quran, fasih dalam baca Al-Quran, setiap harinya lupa untuk membaca Al-Quran. Ini orang, katanya beliau, termasuk orang yang jafa, tidak memberikan haknya kepada yang lain. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, kata Rasulullah SAW, munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, nanti Al-Quran ini akan dihajar, akan dipisah, akan dijauhkan oleh umatku. Maknanya kita memang lebih suka melakukan hal-hal yang lain daripada kita membaca Al-Quran. Coba kita pikir-pikir, setiap hari kita ini lebih banyak megang HP atau megang Al-Quran sekarang? Lebih banyak megang remote atau memegang mushaf Al-Quran? Padahal membaca Al-Quran itu pahala, melihat Al-Quran itu juga pahala.
Melihat HP belum tentu pahala, tergantung yang dilihat. Kalau dilihat fotonya ulama, yang dilihat adalah sesuatu yang bermanfaat, dapat pahalanya. Makanya membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi disebutkan, barang siapa yang membaca 100 ayat atau 10 ayat daripada Al-Quran setiap hari, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak akan pernah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 ayat itu Allah cuman satu kaca itu. Cuma karena memang kita ini terlalu sibuk kepada dunia urusannya kita, bahkan sibuknya kita ini enggak sesuatu yang bermanfaat. Enggak bermanfaat bagi dunianya kita, enggak nambah uang, enggak bermanfaat bagi akhiratnya kita untuk nambah kita pahala. Sehingga lupa akan Al-Quran. Padahal banyak hadis-hadisnya Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat syafi'an li ashabih, akan menjadi pensyafaat daripada orang yang membacanya. Sehingga dalam satu kitab disebutkan, nanti di alam kubur, ketika orang dikuburkan dalam kuburnya, nanti ada azab Allah Ta'ala, ingin masuk ke alam ke orang tersebut, ke tempat kuburannya. Mau masuk dari kepalanya, ada pahalanya daripada sholatnya. Katanya pahalanya sholat, kau mau ngadab orang ini, jangan lewat sini. Saya yang bertanggung jawab menyelamatkan orang sini. Lewat jalan yang lain. Mau lewat jalan sebelah kanan, dicegah lagi sama pahalanya puasa. Sebelah kiri dicegah lagi sama pahalanya sodako. Dari bawah setelah mau lewat, mau ngadab orang ini, saya adalah Al-Quran yang selalu dibaca oleh orang ini ketika dia hidup, dan saya sekarang menanggung keselamatannya orang ini. Kalau kita mungkin sangat anggap kita ini sangat sibuk kepada dunianya kita, maka jangan lupa kita itu seharinya membaca Yasin. Mau sampean habis subuh monggo, habis maghrib monggo, habis isya monggo. Surat Tabarok, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, suratun Tabarok yalmani ahmin adzabil qabri. Surat Tabarok, surat Al-Mulk adalah surat yang akan menjadikan penghalang, penyelamat seseorang di alam kubur nanti ketika dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi surat Waqiah, ada lagi surat Sajadah, Alif Lam Sajadah, surat-surat yang dianjurkan betul-betul oleh syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita nggak mampu untuk membaca Al-Quran semuanya, maka jangan sampai melupakan membaca surat-surat penting tersebut. Di hari Jumat membaca surat Kahfi. Ini adalah orang-orang yang betul-betul paham makna dia hidup buat apa sekarang. Bukan hanya untuk mencari dunia, kesenangan, foya-foya, tapi mereka hidup untuk betul-betul mencari bekal nanti dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang penghafal Al-Quran itu nanti adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Bahkan dalam riwayat penghafal Al-Quran itu ketika dikubur, jasadnya nggak mungkin hancur, utuh, dengan catatan orang tersebut memberikan haknya Al-Quran, salah satunya ini. Membaca setiap hari nggak kurang daripada 100 ayat, kemudian melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran daripada perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watsalis, yang ketiga, rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusolli rak'atain. Ini yang paling banyak. Orang laki-laki perempuan masuk masjidnya Allah Ta'ala, keluar belum melakukan sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid buat nitip nih kencing tok. Masuk masjid hanya nitip kencing. Ayo, berapa banyak umatnya Kanjeng Nabi sekarang seperti ini. Katanya beliau, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, termasuk orang yang enggak memberikan haknya masjid adalah orang yang masuk ke masjid kemudian enggak sholat tahiyatul masjid. Mau dia yang sekarang langsung duduk, atau dia yang cuman hanya nitip kencing tadi, habis itu keluar lagi, tambah parah lagi nih.
Ini sholat tahiyatul masjid itu dalam riwayat ada mengatakan sunnah sebagaimana mazhabnya kita Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan bahkan wajib. Sholat tahiyatul masjid itu disunahkan bitaqarrurid dukhul, sampean masuk keluar, masuk lagi sunnah lagi, keluar masuk lagi sunnah lagi. 100 kali semalam ya tetap sunnah tahiyatul masjid. Makanya dalam satu riwayat daripada riwayat Rasulullah SAW atau hadisnya Rasulullah SAW, jangan kau itu duduk atau idza dakhala ahadukum al masjidah, jika kalian duduk atau masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu hatta yusolli rokaatain, sampai kau itu sholat 2 rakaat. Ini perintah, fala yajlis, ada amarnya di situ. Makanya ulama ada mengatakan amarnya ini lil nadab karena sunnah, ada yang mengatakan amarnya itu lil wujub untuk wajib. Dalam hadis yang lain disebutkan idza dakhala ahadukum al masjid, jika salah satu di antara kalian masuk masjid, falyarka rakaataini qabla an yajlis, maka sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk. Ini penghormatan. Sebagaimana kalau kita bertamu kepada orang, penghormatannya kita kepada tuan tamu, kita ngucap salam, assalamualaikum. Masuk rumahnya orang enggak assalamualaikum lah, kurang ajar nih. Kurang akhlak. Itu kepada manusia hadirin. Kalau kita kepada masjid, ini rumahnya Allah Ta'ala, kemudian enggak tahiyatul masjid, berarti kita enggak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang aslinya tahiyatul masjid nih hadirin. Kalau kita datang sholat 2 rakaat, cepat-cepat. Kalau kita datang ke masjid, kemudian di sini sudah sholat fardu, enggak nutut kita, maka langsung sholat fardu. Maka sholat fardunya kita sebelum kita duduk sudah dianggap melaksanakan daripada sholat tahiyatul masjid. Itu dalam ilmu fikih. Atau bahkan ketika kita masuk, enggak duduk kemudian langsung qobliyah karena ngejar takut telat, maka kita juga termasuk orang yang telah melaksanakan tahiyatul masjid. Gampang. Syariatnya Kanjeng Nabi ini sangat gampang. Makanya kata Rasulullah, yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Bahkan lagi kalau enggak mampu sudah, enggak mampu sholat tahiyatul masjid karena mungkin malu dan lain-lain, sudah sampean duduk diganti dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah, baca 4 kali atau 5 kali. Sudah mengganti daripada tahiyatul masjid. Tapi berapa banyak di antara kita ini seperti ini, yang meninggalkan haknya masjid. Seakan-akan kalau masjid ini bisa ngomong, nuntut, Pak sampean belum menghormati saya ini. Sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, baru sampean duduk niat iktikaf dan yang lain-lainnya. Ya. Makanya jangan lupa nanti masuk masjid. Ini sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, tapi jangan pernah meremehkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu riwayat, man ahmala, barang siapa yang meremehkan ketika mereka itu masuk ke dalam kamar mandi, mau kaki kanankah yang masuk atau kaki kirikah yang masuk, enggak diperhatikan, yang penting masuk kamar mandi, keluar juga seperti itu, maka akan diiqob, dikasih musibah oleh Allah Ta'ala bil fakri, dengan kefakiran. Itu hadirin dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, orang yang enggak perhatian masuk ke kamar mandi, masuk kanan, masuk atau dengan kaki kiri, itu dikasih musibah sama Allah Ta'ala dengan kemiskinan. Lah sekarang kalau misalkan masuk ke masjid kemudian enggak perhatian, masuk kanan kemudian kirinya, terus bagaimana? Ya. Berarti mungkin bisa yang lain yang diambil barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ke kamar mandi aja bisa menyebabkan kefakiran, kemiskinan, apalagi kalau masuk masjid nggak perhatian, yang penting masuk kanan kiri nggak apa-apa, kanan nggak apa-apa, keluar juga nggak apa-apa. Ini adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Warabi yang keempat, rajulun
yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Orang yang melewati kuburan kemudian enggak mendoakan mereka, enggak salam kepada mereka. Kita ziarah kubur, kemudian sunahnya kan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimat antum sabiqun wa nahnu insyaallah minal lahiqin. Itu doanya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sayyidatuna Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang akan kita ucapkan ketika kita masuk kubur, ziarah kubur?" Kata Rasulullah, katakan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimat antum sabiqun wa nahnu minal lahiqin nas'alullah salamah lana walakum, atau nas'alullah lana walakum al-afiyah. Aku meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan bagi kami yang masih hidup dan keselamatan bagi kamu yang sudah meninggal dunia. Orang yang masuk kuburan enggak salam berarti enggak memberikan haknya ahli kubur yang di situ daripada orang mukmin dan mukminat. Orang yang melewati kuburan, jenengan enggak masuk ke kuburan, melewati kuburan, naik mobil, naik sepeda motor, ada kuburan kanan jalan atau kiri jalan, itu sunnahnya jenengan tawasul kepada Rasulullah, kemudian tawasul kepada ahli kubur di situ. Makanya kalau kita sedang jalan-jalan sama guru-guru saya, itu saya sering jalan dengan Al Habib Jamal, kemudian ketika melewati satu kuburan langsung beliau tawasul, kemudian kirim kepada ahli makbarah di situ, kemudian Fatihah, kemudian kita baca Fatihah. Buat apa? Senang ini orang yang meninggal ini lagi meminta kepada kita bantuannya kita supaya mereka itu diberikan, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, ini wallah alam hadisnya sahih atau enggak, tapi ini bisa kita pakai untuk fadhalul amal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Marwazi dari Sayyidina Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau mengatakan bila kalian itu masuk ke dalam kubur atau masuk ke dalam taman makam atau kuburan, maka hendaknya kau itu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian jadikan pahalanya kepada orang-orang yang ahlul makbarah atau orang yang di situ. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam Rotibul Haddad yang sering kita baca itu, di akhir daripada Fatihah, Rotibul Fatihah, beliau selalu mengirimkan kepada ahli makbarah fi hadzal baldah min ahli la ilaha illallah. Terakhir Fatihah kepada Faqih Muqaddam, kepada Imam Haddad, kepada Imam Haddad, terakhir itu tawasul kepada Rasulullah, kemudian terakhirnya dan Fatihah juga kepada ahli makbarah yang di sini. Kalau orang Batu, dia orang Batu. Kalau misalkan jenengan orang Malang, di Malang di situ atau di daerah kampung situ. Orang makbarah, orang yang meninggal yang di daerah tersebut daripada orang yang la ilaha illallah, maknanya orang yang muslim. Kemudian bisiril Fatihah, kirim Fatihah. Makanya senang kalau ada orang mukmin yang selalu seperti itu. Orang ahli makbarahnya senang, Pak. Ya takut mau nakut-nakuti mereka. Enggak ada yang kesurupan. Nah sekarang orang lewat kuburan dangdutan nih, makanya banyak yang kesurupan. Masuk kuburan kencing malah di atas kuburan. Masuk kuburan ada dalam satu riwayat kalau kuburannya bersih kayak di Tarim itu ada kuburan Zambal, Furet dan yang lain-lain, itu kita nggak pakai sandal, nyeker, karena menghormati orang yang dibawa tersebut. Tapi kata ulama kalau kuburannya kotor, basah, kemudian banyak hal-hal yang menyakiti, boleh pakai sandal. Nah sekarang kuburan dipakai buat nongkrong, ya, dipakai buat nongkrong, dipakai buat main game di atas kuburan, masya Allah. Seharusnya kita itu menghormati mereka, ngirim Fatihah, malah ini dipakai buat hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lewat kuburan, itu sunnahnya kita kirim Fatihah kepada Rasulullah, kemudian kirim Fatihah kepada ahli kubur yang di situ. Wal khamis rajulun dakhalal Madinah fi yaumil jum'ah tsumma kharaja wa lam yusallil jum'ah. Ada orang masuk ke kota, satu kota, orang Surabaya masuk ke Batu, orang Batu ke Surabaya. Tsumma kharaja, kemudian masuk kota tersebut di hari Jumat, keluar orang Surabaya ke Batu,
kemudian keluar Batu, nggak sholat Jumat di Batu. Ini orang yang nggak memberikan haknya kota tersebut. Ini kalau hadirin dalam bab fikih, kalau orang tersebut dari Surabaya sebelum terbitnya matahari, sebelum subuh, keluar dari Surabaya sampai ke Batu, nggak wajib sholat Jumat. Tapi haknya aslinya, afdolnya ketika sampai di Batu, sholat Jumat di Batu. Tapi kalau ada orang yang musafir, orang Batu ke Surabaya, jalannya dari Batu jam berapa? Jam 7, jam 8, sampai ke Surabaya nggak sholat Jumat ya dosa. Karena nggak ada rukhsah bagi dia. Yang diperbolehkan musafir itu meninggalkan sholat Jumat itu kata ulama dalam ilmu fikih itu disebutkan kalau keluar dari kota atau dari batas kotanya itu sebelum sholat subuh. Maka boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Makanya kalau kita melakukan bepergian dan bahkan disebutkan bahwa bepergian di hari Jumat itu bepergian yang kurang baik, bukan yang dianjurkan, karena bisa nanti dia itu kerepotan dan yang lain-lain, kemudian bisa meninggalkan sholat Jumat. Termasuk yang tidak memberikan haknya suatu kota yang kita datangi ketika kita datang ke kota tersebut hari Jumat dan tidak sholat Jumat di kota tersebut. Wasadis rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun walam yadzab liyata'allam minhu syai'an minal ilmi. Ini juga banyak sekarang. Ada seseorang yang tinggal di suatu kota, di suatu desa, suatu kampung yang di kota tersebut ada orang alim, ulama, soleh. Tapi orang tersebut nggak mau nuntut ilmu, datang ke rumahnya orang tersebut atau datang ke majlis-majlisnya ulama tersebut. Ini termasuk kita berarti meninggalkan haknya orang alim tersebut. Makanya saya pernah dengar dari guru saya bahwasanya orang alim itu hadirin itu yang paling dicintai bukan kalau dia itu dikasih hadiah, ya senang dikasih hadiah, ya karena tahadusan bin nikmah, karena supaya yang ngasih itu senang dan yang lain-lain. Tapi yang paling senang kata beliau adalah ketika saya didatangi oleh tamu dan dia tanya masalah syariat agama. Tanya, Ustadz, Habib, Kiai, hukumnya kalau sholat sebagai masbuk itu ya apa? Kalau saya nanti sholat kemudian aurat saya kebuka hukumnya gimana? Ini lebih disenangi oleh ulama daripada kita itu datang ke sana hanya minta doa. Bib, Ustadz, Kiai, doanya nggih supaya saya ini tokonya lancar. Kalau sekarang kan kita ini datang ke ulama cuma minta doa aja. Padahal di rumah ada doa yang lebih mustajab yaitu orang tuanya kita. Gak usah jauh-jauh ke ulama kalau hanya untuk doa katanya beliau. Kalau buat doa supaya hidupnya kita berkah, pekerjaannya lancar, semuanya lancar, doa kepada orang tuanya terutama ibunya. Tapi kalau minta ilmu supaya kehidupannya kita itu teratur, nggak tersesat, dunia lebih-lebih di akhirat, datanglah ke ulama nuntut ilmu. Ada seorang ulama dalam satu kitab disebutkan, saya ini nggak mau kalau ada orang tanya itu tanya masalah syariat di jalan. Enggak diladeni sama beliau. Kenapa? Bukan saya sombong, bukan. Karena saya menghormati ilmu. Kalau sampean memang ingin ilmu, datang ke rumah, datang ke pondok, datang ke majlis saya, kemudian tanya di situ. Itu tempatnya ilmu. Seperti itulah para salaf ulama mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak menyia-nyiakan seorang ulama yang ada di desa tersebut atau di kota tersebut. Nanti kalau sudah meninggal ulamanya, kalau sudah ditinggal, pindah rumah dan yang lain baru nyesel. Ya Allah, dulu nggih ada ulama, ada kiai, ada masyayikh di kota saya. Ternyata orang pinter. Ya Allah, coba, nyesel sampean. Padahal sekarang ada ulama orang pinter, bahkan beliau yang datang ke majelisnya kita, datang ke masjidnya kita di desa-desa, di kampung-kampung, tapi nggak ada yang hadir. Masya Allah. Ada satu ulama datang ke satu desa. Kemudian setelah ada di satu desa tersebut nyanyi dakwah.
Setelah dakwah di masjid, di musola, setiap selesai daripada perkumpulan tersebut ditanya, ada yang mau tanya? Diam. Ada yang mau tanya? Diam, tinggal. Besoknya lagi, ngajar lagi, tanya lagi, ada yang mau tanya? Diam. Beberapa hari seperti itu ditinggal sama beliau. Tinggal pergi. Pindah lagi dari kota tersebut ke kota yang lain. Maka ditanya, loh, ya Syekh, wahai orang alim, kenapa kau tinggalkan kota tersebut? Kan baru masuk sampean. Kemudian kata beliau, iya, saya tadi itu salah masuk desa, salah masuk kota. Kota yang saya tinggali barusan ini kota mati. Karena enggak ada orang yang mereka itu ingin menghidupkan ilmu syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya seorang sahabat, dengan apa ilmu itu hidup? Bilisanin saul, dengan lisan kita ini yang enggak takut untuk bertanya kepada ulama. Makanya jangan takut kita kalau ada masalah untuk bertanya kepada ulama. Saya masih ingat ketika saya itu duduk dengan Habib Jamal di depan rumahnya. Kemudian kita ngomongin masalah pondok. Tiba-tiba ada dua pemuda, ya, nggak pakai kopiah, nggak celanaan. Ya. Kita, waduh, perasaannya kita, waduh ini datang ke ulama kok nggak pakai kopiah, nggak pakai baju yang menurut kita sopan. Datang dia, kemudian assalamualaikum, dari jauh sudah assalamualaikum, nggak duduk dulu assalamualaikum. Ya menurut kita kurang adab, duduk dulu, salam dulu baru. Ini tidak langsung jauh, assalamualaikum, gitu. Sama Habib dijawab, waalaikumsalam. Kemudian duduk. Kata Habib, ada apa ini? Dari mana? Dari sini Bib, dari Kota Batu sini, di daerah Songgoriti atau mana gitu, Songgokerto nih. Oh iya, mau apa ini? Ada yang saya bantu, kata Habib. Angge Bib, saya mau nanya, cuman agak banyak pertanyaannya, insya Allah 10 katanya. Waduh, kita kaget ini. Datang langsung nanya 10 pertanyaan. Kata Habib, boleh enggak Bib? Oh enggak, monggo. Tanya 1, 2, diladeni sama Habib. Kemudian terakhir setelah 10 pertanyaan selesai semua, kemudian Habib, kalau misalkan nanti kita ada pertanyaan lagi atau ada masalah-masalah syariat ini, boleh enggak kita datang lagi? Oh monggo. Masya Allah, saya lihat wajahnya Habib itu senang, Masya Allah. Padahal yang enggak bawa hadiah Pak, yang enggak bawa hadiah ke Habib, cuman bawa pertanyaan, ditanyakan ke Habib. Salah satu pertanyaannya yang saya ingat rotok banyol tapi, Habib gimana hukumnya pacaran, halal apa haram? Wah langsung kata Habib, zina haram apa haram katanya Habib nih. Nggak ada, pacaran itu nggak ada yang halal, semuanya haram kata Habib. Saya yang paling ingat itu karena 10 pertanyaannya. Tapi yang saya menjadi saksi di situ, Habib itu seneng. Yang bertanya anak muda SMA, nggak pakai kopiah, bajunya biasa, kemudian datangnya mungkin menurut kita kurang adab, kurang akhlak, tapi dilihat oleh Habib ini pemuda ingin mencari ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ada ulama di masjid ini, ada Habib Jamal, ada kiai, ada Ustadz Muhammad dan yang lain di sini, kemudian kita nggak ngambil manfaat, berarti kita ini termasuk orang yang nggak memberikan haknya ulama daripada ulama yang ada di kota kita itu. Hadirin eman, jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang dulu di daerah Gresik, Al Habib Abu Bakar. Beliau itu buka rumahnya untuk didatangi oleh orang-orang tetangga-tetangganya. Nggak ada yang datang, sampai ditutup lagi sama beliau. Ketika beliau meninggal, baru tetangga-tetangga, ya Allah ternyata Habib Abu Bakar ini wali, coba saya dulu itu nuntut ilmu sama beliau. Sudah meninggal. Makanya kalau ada ulama di kota kita, di desa kita, di masjid, di musola, ada pengajian, ada majelis ilmu, datangi. Karena termasuk haknya mereka untuk kita datang dan kita tuntut ilmunya mereka. Kemudian wasabi rajulani tarafiqa walam yas'al kullu wahidin minhuma an ismi sahibi. Ada 2 orang bertemu di masjid, 2 orang bertemu di bis, 2 orang bertemu di mana-mana. Kemudian duduk bareng dan satu dan yang lainnya nggak ada sapaan dan nggak bertanya, sampean dari mana Mas? Namanya siapa? Ini termasuk hanya satu dengan yang lainnya.
Termasuk cara kita itu berteman, dakwah. Hak masing-masing untuk kita itu tanya dia itu dari mana, namanya siapa. Karena dalam hadis tidaklah ada orang yang berteman atau bertemu duduk bareng kecuali nanti di hadapan Allah Ta'ala ditanya, kau itu telah memberikan haknya apa enggak. Salah satu haknya adalah kita bertanya namanya siapa dan dari mana. Wathamin yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafatin fa'ajabahu tsumma lam yadhhab ila dhiyafah. Ada orang diundang oleh orang yang lain dalam undangan pernikahan, dalam undangan walimah, walimatul urus, walimatul khitan, walimah. Ada orang yang baru datang dari safar dan yang lain-lain. Acara intinya selamatan, kemudian mengiyakan, iya insya Allah saya datang. Kemudian nggak datang, sengaja nggak datang, berarti dia itu tidak memberikan haknya saudaranya. Rasulullah itu kalau diundang oleh orang itu langsung datang. Bahkan dalam kitab Qasidah Al-Imam Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, idza ajabaul miskinu ajabatan muajjalah. Kalau diundang oleh orang miskin, Kanjeng Nabi pertama kali datang ke rumahnya orang tersebut. Nah, selama acara tersebut di dalamnya tidak ada kemaksiatan, tidak ada khomernya, tidak ada judi, tidak ada kumpul lagi perempuan yang enggak keurus dan yang lain-lain, maka wajib bagi kita untuk datang kepada undangan tersebut. Kemudian watasi sabun yudayyi'u sababahu wa lam yatlubul ilma wal adab. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya tapi enggak pernah nuntut ilmu dan enggak menuntut akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi pemudanya itu cuma ngukur jalan ke barat, ke timur, ngukur alun-alun, nggak dipakai untuk nuntut ilmu dan akhlaknya Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir kata beliau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, rajulun sab'an wajaruhu ja'i wa la yu'tihi min ta'ami syai'an. Ada satu tetangga yang dia itu tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Orang ini adalah orang yang tidak memberikan haknya tetangga, yaitu hakul jar sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan haknya satu dengan yang lain. Mau yang wajib, hak yang wajib seperti salam dan yang lain-lain, ataupun yang sunnah tapi yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan perkumpulan ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang istiqomah dalam nutut ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama guru-guru kita, terutama Al-Habib Jamal bin Aba Agil, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita, mengajarkan kita akan cinta kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.